Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Anggraini dari kelas 10 IPS 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang sifat periodik unsur. Sifat periodik adalah sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom, yaitu dari kiri ke kanan dalam satu periode atau dari atas ke bawah dalam satu golongan. 1. Jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti hingga kulit elektron terluar. Besar kecilnya jari-jari atom terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu jumlah kulit dan muatan kulit. Untuk unsur-unsur segolongan, semakin banyak kulit atom, semakin besar jari-jarinya. Untuk unsur-unsur seperiode, semakin besar muatan inti, maka semakin kuat gaya tarik inti terhadap elektron, sehingga semakin kecil jari-jarinya. Gambarnya ada di atas ya guys. Jari-jari ion adalah jari-jari dari kation atau anion yang dihitung berdasarkan jarak antara dua inti kation dan anion dalam kristal ionik. Kation atau ion bermuatan positif terbentuk dari pelepasan elektron dari kulit terluar atom netral sehingga tolakan antar elektron berkurang. Tarikan elektron oleh inti lebih kuat dan jari-jari dari kation lebih kecil dari atom netralnya. Anion atau ion bermuatan negatif terbentuk dari penangkapan elektron pada netral sehingga tolakan antar elektron bertambah dan jari-jari dari anion lebih besar dari atom netralnya. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jari ion bermuatan sama cenderung semakin besar, sebagaimana pertambahan kulit elektron. Dalam periode, pada deretan ion isoelektronik atau spesies-spesies dengan jumlah elektron sama dan konfigurasi elektron sama seperti O2 negatif, F negatif, Na positif, Mg2 positif, dan Ai3 positif dengan 10 elektron. Semakin besar muatan kation, maka semakin kecil jari-jari ion. Namun, semakin besar muatan anion, maka semakin besar jari-jari ion. 2. Energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom atau ion dalam wujud gas. Hubungan energi ionisasi dengan nomor atom. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, energi ionisasi cenderung bertambah. Besar kecilnya energi ionisasi bergantung pada besar gaya tarik inti terhadap elektron kulit terluar, yaitu elektron yang akan dilepaskan. Semakin kuat gaya tarik inti, semakin besar energi ionisasi. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jari atom bertambah besar, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah. Oleh karena itu, energi ionisasi berkurang. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, jari-jari atom berkurang, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron semakin kuat. Oleh karena itu, energi ionisasi bertambah. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan oleh sebuah atom atau ion dalam fase gas untuk melepaskan sebuah elektronnya. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, energi ionisasi pertama cenderung semakin kecil, sebagaimana jarak dari inti ke elektron terluar sehingga tarikan elektron terluar oleh inti berkurang. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, energi ionisasi pertama cenderung semakin besar, sebagaimana pertambahan muatan inti efektif sehingga tarikan oleh inti bertambah. Ini gambar ionisasi ya guys. 3. Afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, afinitas elektron cenderung berkurang. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, afinitas elektron cenderung bertambah, kecuali unsur alkali ya guys. Dan gas mulia ya guys. Semua unsur golongan utama mempunyai afinitas. Afinitas elektron adalah kuantitas perubahan energi ketika sebuah atom atau ion dalam fase gas menerima sebuah elektron.
Jika kuantitas perubahan energi bertanda positif, terjadi penyerapan energi. Sehingga jika bertanda negatif, terjadi pelepasan energi. Semakin negatif nilai afinitas elektron, semakin besar kecenderungan atom atau ion menerima elektron, atau afinitas terhadap elektron semakin besar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron cenderung semakin kecil, dengan banyak pengecualian. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan sampai golongan 7A, afinitas elektron cenderung semakin besar, dengan banyak pengecualian. Nilai afinitas elektron unsur-unsur golongan 3. Ini gambar afinitas elektron ya guys. 4. Keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Unsur yang mempunyai energi ionisasi dan afinitas elektron yang besar tentu akan mempunyai keelektronegatifan yang besar pula. Elektronegativitas adalah ukuran kemampuan suatu atom dalam sebuah molekul atau keadaan berikatan untuk menarik elektron kepadanya. Semakin besar elektronegativitas, semakin mudah atom tersebut menarik elektron kepadanya sendiri. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, elektronegativitas cenderung semakin kecil. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, elektronegativitas cenderung semakin besar. Ini gambar keelektronegatifan ya guys. 5. Sifat logam dan non-logam. Sifat logam bergantung pada energi ionisasi. Semakin besar energi ionisasi, semakin sukar bagi atom untuk melepas elektron, dan semakin berkurang sifat logamnya. 6. Kereaktifan. Kereaktifan suatu unsur bergantung pada kecenderungannya melepas atau menarik elektron dari kiri ke kanan dalam satu periode. Mula-mula kereaktifan menurun, kemudian bertambah hingga golongan 7A. Di bawah itu gambar kereaktifan ya guys. Thank you.